Kalau kamu bisa menguasai Malaka, artinya kamu bisa mengontrol jalur perdagangan dunia bagian Asia. Itulah yang dipikirin oleh Portugis. Tahun 1511, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque menyerang dan berhasil merebut Malaka dari Kesultanan Malaka. Pertempuran ini berlangsung keras karena pasukan Demak harus menghadapi benteng pertahanan Portugis dan sekutu-sekutu mereka. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza. Jadi guys, hari ini dan hari berikutnya untuk kisah sejarah pahlawan Indonesia, aku akan membuka perjalanan kisah sejarah dari abad ke-16 sampai abad ke-17. Sebuah masa di mana Nusantara belum bernama Indonesia, belum ada merah putih, dan belum ada kata merdeka. Yang ada adalah kesultanan, kerajaan-kerajaan besar, dan ancaman dari bangsa Eropa yang mulai datang membawa kapal, meriam, dan ambisi. Di era ini guys, Portugis datang duluan, lalu disusul VOC. Mereka datang gak cuma mau berdagang, tapi mereka mau menguasai guys. Tapi Nusantara gak diem. Tahun 1527, sebuah pelabuhan penting di Jawa hampir jatuh ke tangan Portugis. Namanya adalah Sunda Kelapa. Kalau pelabuhan ini dikuasai guys, jalur perdagangan bisa mereka pegang. Dan dari situ, kekuasaan bisa menyebar ke wilayah lain. Tapi, sebelum itu terjadi, datanglah seorang panglima dari Demak bernama Fatahillah. Seorang tokoh yang namanya mungkin sering kalian dengar, tapi ceritanya jauh lebih menarik dari apa yang kalian kira. Beliau adalah pemimpin yang punya peran besar dalam sejarah Nusantara. Beliau ini berani berdiri di tengah konflik besar, memimpin pasukan, dan mengubah wajah sebuah pelabuhan menjadi cikal bakal ibu kota masa depan. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita ini nantinya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Fatahillah, yang juga dikenal dengan nama Falatehan, adalah seorang panglima perang dan tokoh penting dalam abad ke-16 di Indonesia. Fatahillah lahir dari pasangan Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda dan Nyai Rara Santang. Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda disebut sebagai pembesar Mesir keturunan Bani Hashim. Sedangkan Nyai Rara Santang adalah putri Raja Pajajaran, Raden Manah Rasa. Fatahillah dikenal sebagai pemimpin pasukan kerajaan Demak di Jawa yang berhasil merebut dan menguasai pelabuhan Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis pada tahun 1527 Masehi. Peristiwa ini guys menandai dasar dari hadirnya wilayah yang kemudian dikenal sebagai Jayakarta, yang berarti kemenangan atau kota yang berjaya. Nama awal yang kemudian berkembang menjadi Jakarta. Walaupun detail tentang asal-usulnya masih diperdebatkan oleh para sejarawan guys, semuanya sepakat bahwa Fatahillah adalah tokoh yang punya andil besar dalam perlawanan melawan penjajah awal di Nusantara. Tentang asal-usul Fatahillah, terdapat beberapa versi yang muncul dari kajian sejarah dan tradisi lisan. Pertama, yaitu versi Aceh Pasai. Ada pendapat yang menyebut bahwa Fatahillah berasal dari Pasai, Aceh Utara. Pasai pada masa itu merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara dan pernah maju sebelum dikuasai Portugis. Yang kedua yaitu versi keturunan Arab atau Islam. Ada pula versi lain yang menyatakan bahwa Fatahillah berasal dari keluarga bangsawan yang punya hubungan dengan Arab dan keturunan Bani Hashim, yang dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Apapun latar belakang tepatnya guys, yang penting Fatahillah dikenal sebagai panglima perang dan pemimpin militer yang cakap, sekaligus tokoh yang menyebarkan pengaruh kesultanan Islam di Pulau Jawa. Untuk ngerti peran Fatahillah guys, kita harus lihat dulu nih, apa yang terjadi di Nusantara sebelum dia muncul. Oke, pada awal abad ke-16, pelabuhan Sunda Kelapa yang sekarang letaknya di utara Jakarta merupakan pelabuhan besar yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai penjuru dunia, seperti Arab, India, Cina, dan Portugis. Portugis sendiri sudah hadir sejak awal abad ke-1500-an di wilayah Asia Tenggara, setelah berhasil menaklukkan Malaka pada 1511.
Jadi guys, Malaka itu apa sih sebenarnya? Oke, Malaka adalah sebuah kota pelabuhan besar yang sekarang ada di negara Malaysia. Letaknya di pinggir laut, tepat di jalur yang namanya Selat Malaka. Nah, selat ini itu jalur laut penting banget. Kapal dari India, Arab, sampai Eropa yang mau ke Cina atau Asia Timur pasti lewat situ. Karena semua kapal lewat situ guys, Malaka jadi tempat singgah dan pusat perdagangan internasional sejak abad ke-15. Pedagang dari Arab, India, Cina, dan Nusantara semua kumpul di situ buat jual beli barang, terutama rempah-rempah yang waktu itu nilainya mahal banget di Eropa. Kenapa Portugis menyerang Malaka pada tahun 1511? Nah, sekarang bayangin ya guys, kalau kamu bisa menguasai Malaka, artinya kamu bisa mengontrol jalur perdagangan dunia bagian Asia. Itulah yang dipikirin oleh Portugis. Tahun 1511, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque menyerang dan berhasil merebut Malaka dari Kesultanan Malaka. Setelah itu, Malaka jadi markas besar Portugis di Asia Tenggara. Kenapa ini penting banget buat cerita Nusantara? Karena setelah Portugis berhasil menguasai Malaka, mereka mulai cari jalur rempah langsung ke Maluku, datang ke wilayah Indonesia, bangun hubungan dagang sekaligus politik. Dan disinilah mulai muncul ketegangan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti Demak. Jadi singkatnya guys, Malaka itu dulu pusat perdagangan dunia di Asia Tenggara. Portugis merebutnya tahun 1511 dan dari situlah mereka mulai masuk dan berpengaruh di wilayah Nusantara. Itu guys. Oke, karena Portugis menaklukkan Malaka, artinya mereka punya pengaruh besar dalam perdagangan rempah-rempah dan hubungan pelayaran di Nusantara. Keberadaan Portugis di wilayah pelabuhan Sunda Kelapa membuat Kesultanan Demak merasa terancam. Apalagi mereka melihat Portugis punya tujuan politik dan ekonomi yang kuat di Asia Tenggara. Situasi ini menciptakan ketegangan antara kerajaan Islam di Jawa dengan Portugis yang ingin memperluas pengaruhnya. Dan inilah yang kemudian menjadi latar dari keputusan untuk merebut kembali pelabuhan penting ini. Untuk menghadapi ancaman Portugis, guys, Sultan Trenggana, raja dari Kesultanan Demak, kerajaan Islam yang kuat di Jawa, memutuskan untuk melancarkan serangan untuk merebut kembali pelabuhan strategis itu. Fathahillah kemudian dipilih sebagai komandan utama pasukan ekspedisi. Selama persiapan, Fathahillah mengorganisasi pasukan, menggabungkan prajurit dari berbagai wilayah seperti Banten dan Cirebon, serta mempersiapkan armada kapal untuk melancarkan serangannya. Ekspedisi ini disebut lancarkan mulai sekitar tahun 1526, dengan sekitar 20 kapal dan 1.500-an pasukan yang dibawa oleh Fathahillah ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Tanggal yang kemudian dicatat dalam sejarah adalah 22 Juni 1527. Di hari itulah, pasukan Fathahillah yang dipimpin langsung olehnya menyerbu Pelabuhan Sunda Kelapa yang waktu itu dikontrol oleh Portugis dengan dukungan kerajaan Sunda. Pertempuran ini berlangsung keras karena pasukan Demak harus menghadapi benteng pertahanan Portugis dan sekutu-sekutu mereka. Meski menghadapi tantangan besar guys, Fathahillah berhasil memimpin pasukannya dan memenangkan pertempurannya. Setelah kemenangan itu guys, Fathahillah memutuskan untuk mengganti nama Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang secara harfiah berarti kemenangan yang nyata, atau kota yang berjaya. Nama ini kemudian menjadi cikal bakal nama modern, Jakarta. Kemenangan atas Portugis bukan sekedar soal perang guys, ini juga memperkuat pengaruh Islam di pesisir utara Jawa, khususnya di wilayah yang sekarang menjadi Jakarta. Fathahillah kemudian diangkat sebagai penguasa wilayah Jakarta berdasarkan mandat dari Kesultanan Demak. Dan usahanya nggak cuma fokus pada kekuatan militer, tapi juga pada penyebaran nilai-nilai Islam di masyarakat setempat. Perannya bukan hanya sebagai komandan perang, tetapi juga sebagai tokoh yang membantu mengintegrasikan wilayah baru ke dalam jaringan politik dan budaya Islam yang lebih luas. Bicara soal sejarah Fathahillah, ada juga beberapa perdebatan di kalangan sejarawan tentang siapa sebenarnya dia. Ada yang mengatakan bahwa Fathahillah dan Sunan Gunung Jati adalah orang yang sama, karena keduanya sama-sama punya peran penting era kerajaan Islam di Jawa Barat. Tapi, sebagian pakar sejarah lainnya justru mengatakan bahwa kedua tokoh ini berbeda.
terutama karena lokasi makam dan peran mereka yang tercatat berbeda dalam beberapa sumber sejarah. Walaupun begitu guys, yang jelas adalah bahwa Fathahillah adalah tokoh penting dalam peristiwa penaklukan Sunda Kelapa dan awal mula lahirnya Jayakarta. Bicara soal akhir hidup Fathahillah guys, catatan sejarah tradisional memberikan tanggal wafatnya sekitar tahun 1570 Masehi. Setelah beliau wafat, Fathahillah dimakamkan bersebelahan dengan makam Sunan Gunung Jati di komplek pemakaman Astana Gunung Sembung yang sekarang terletak di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Ini menunjukkan bahwa setelah penaklukan besar itu guys, dia punya waktu hidup yang cukup panjang untuk terus memimpin dan berperan dalam perkembangan wilayah, serta peperangan lainnya di era Kesultanan Demak. Tapi perlu dicatat bahwa detail hidupnya setelah kemenangan Sunda Kelapa ini nggak tercatat jelas periode perang itu sendiri guys. Sehingga sebagian tentang kehidupannya setelah pengangkatan tetap jadi wilayah kajian para sejarawan. Jadi guys, itu dia kisah tentang Fathahillah, seorang panglima yang gagah berani dan punya peran penting dalam sejarah Nusantara. Dari situ kita bisa belajar banyak hal bahwa keberanian dan kepemimpinan bisa mengubah sejarah suatu kota. Bahwa perang untuk mempertahankan wilayah juga urusan politik dan budaya, bukan sekedar senjata. Dan bahwa nama Jakarta yang kita pakai sekarang punya akar sejarah yang kuat dari peristiwa 1527. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.